Shalom Jemaat Tuhan Katedral Ministry. Pada saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah kita. Biar kiranya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya boleh menyerahkan kehidupan kami untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan ibadah kami Tuhan, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa segala puji-pujian kita merupakan korban ucapan syukur yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian baru, pewahyuan ilahi, dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mencuri benih firman Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online pemahaman Alkitab ini. Kali ini saya akan membahas judul kebenaran firman Tuhan, yaitu manfaat pengharapan. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan adalah manfaat pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena ketika kita memiliki pengharapan, maka kita memiliki daya juang hidup yang kuat. Kalau ada orang yang tidak memiliki pengharapan, maka orang itu tidak memiliki kekuatan hidup. Kalau orang yang sakit, maka orang itu akan cepat meninggal dunia dibandingkan orang yang memiliki pengharapan. Menarik sekali, ada suatu percobaan yang dilakukan antara dua ekor tikus yang ditempatkan di dalam drum yang berbeda, di mana yang satu ekor tikus dimasukkan drum pertama yang ditutup rapat gelap gulita, kemudian tikus yang kedua dimasukkan drum yang kedua, tetapi masih diberikan secercah cahaya karena tutupnya dilobangi sehingga ada sebaris cahaya yang masuk ke dalam drum. Nah, ketika setelah 1 minggu dibuka, ternyata tikus pada drum pertama mati, sedangkan tikus pada drum kedua ketika dibuka dia tetap hidup. Nah, kenapa bisa demikian? Karena tikus pada drum pertama tidak memiliki pengharapan untuk hidup karena dikelilingi dengan kegelapan. Tetapi tikus pada drum yang kedua memiliki pengharapan hidup karena sinar cahaya itu masuk ke dalam drum. Itu sebabnya pengharapan itu sangat penting. Nah, kita akan gali apa manfaat pengharapan. Yang pertama adalah pengharapan menghapus kekecewaan.
kita bisa melihat dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan itu akan menghapus kekecewaan. Jadi orang-orang yang kecewa ketika dia memiliki pengharapan, maka dia akan menjadi kuat kembali. Kekecewaan itu tidak akan memborgol dia akan bangkit kembali. Kemudian yang kedua, pengharapan membuat kita berani. 2 Korintus 3 ayat yang ke-12. Di situ dengan sangat jelas dikatakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Jadi di sini dikatakan karena kami mempunyai pengharapan, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Jadi ternyata pengharapan itu bisa membangkitkan keberanian. Apa manfaat pengharapan yang ketiga? Pengharapan mendekatkan kita kepada Allah. Sekali lagi, pengharapan mendekatkan kita kepada Allah. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Kalau kita akan baca Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Perhatikan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi pengharapan mendekatkan kita dengan Allah. Jadi ketika kita punya pengharapan, kita bisa dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu senantiasa memberikan kepada kita kekuatan karena pengharapan yang kita miliki. Manfaat yang keempat, pengharapan menjanjikan kemuliaan Allah. Roma pasal 5 ayat yang kedua mengatakan demikian. Roma pasal yang kelima ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi pengharapan menjanjikan kemuliaan Allah. Manfaat yang kelima, pengharapan adalah jangkar bagi jiwa, membuat jiwa teguh dan aman. Ibrani 6 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu seperti sau yang membuat kita kuat dan aman jiwa kita. Kemudian kita akan melihat manfaat pengharapan yang keenam. Pengharapan membuat tahan penderitaan dan memberikan daya tahan. Roma 5 ayat yang ketiga bagian A. Roma 5 ayat yang ketiga bagian A dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Jadi membuat pengharapan itu membuat kita tahan akan penderitaan. Sedangkan dalam Ayub 6 ayat yang ke-11, Ayub 6 ayat yang ke-11,
apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Jadi pengharapan itu meningkatkan atau memberikan daya tahan yang lebih kuat. Jadi seorang yang punya pengharapan pasti punya daya tahan yang lebih kuat. Seorang yang punya pengharapan pasti akan tahan penderitaan. Kalau kita lihat para rasul, kenapa para rasul taat di dalam penderitaan ketika dia memberitakan Injil? Karena dia punya pengharapan kemuliaan akan dia terima. Demikian juga kenapa para rasul masih bertahan dalam penderitaan, tetap memberitakan Injil, karena dia juga punya pengharapan. Karena satu kali kelak dia akan menerima pahala seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, manfaat pengharapan yang ketujuh, pengharapan bisa berguna bukan hanya pada kehidupan kita sekarang, tetapi juga pada kehidupan yang akan datang. Hal-hal yang akan datang seperti hidup kekal, itu akan kita terima melalui pengharapan yang dijanjikan. Kita membaca di dalam surat Titus. Surat Titus pasal yang pertama ayat yang kedua. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Perhatikan, pengharapan akan hidup kekal yang dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta sebelum permulaan zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas mengenai 7 manfaat pengharapan. Yang pertama, pengharapan menghapus kekecewaan. Yang kedua, pengharapan membuat kita berani. Yang ketiga, pengharapan mendekatkan kita kepada Allah. Yang keempat, pengharapan menjanjikan kemuliaan Allah. Yang kelima, pengharapan adalah jangkar bagi jiwa, membuat jiwa teguh dan aman. Yang keenam, pengharapan membuat kita tahan penderitaan dan memberikan atau meningkatkan daya tahan kita. Dan yang ketujuh, pengharapan juga menyangkut hal-hal yang akan datang, yang akan kita terima, yaitu hidup kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harapkan agar kita semuanya tetap mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Selama kita memiliki Kristus, maka selalu ada harapan di dalam hidup kita. Dan setiap orang percaya itu selalu mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan oleh Kristus. Itu sebabnya di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Jangan selalu saudara merasa kehilangan harapan atau putus asa dalam hidup saudara, seberat apapun masalah yang saudara hadapi. Karena saya percaya di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas kebenaran firman-Mu, khususnya betapa perlunya pengharapan. Karena ketika memiliki pengharapan, ada manfaat-manfaat besar yang dapat kami alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.